Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal sifat sifat sama dan basor. Sifat sama dan basor dan yang lain-lainnya. Sekarang kita akan masuk sifat yang lain, dan ini adalah sifat yang paling susah daripada sifat-sifat Allah, dan memang selalu terjadi selalu terjadi perdebatan dalam sifat ini, yaitu tentang sifatul kalam. Sifatul kalam ini dia memakan banyak korban, yakni mangsa dia ketika zaman itu banyak ya. Sampai Imam Ahmad bin Hambal pun jadi mangsa pasal masalah kalam ini, di penjara sekitar setahun lebih, 2 tahun lah kira-kira di penjara dan disiksa oleh oleh Umarok Mu'tazilah pada zamannya. Dan ada beberapa poin yang memang dijelaskan dalam sifatul kalam. Yang pertama adalah kalam ini adalah sifat. Yang maknanya sifat, ya dia itu makna, Ustaz Muhsin. Dia bukan perkataan dengan makna, dia bukan lafaz ataupun bukan huruf. Yakni ini saya jelaskan secara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana Anda mengartikannya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dail, pekate, berkata-kata. Saya rasa itu hanya masalah lafaz saja dan bagaimana cara pengungkapannya. Adapun maknanya, saya kira boleh kita tengok bagaimana sesuai apa tidak dengan apa yang saya ungkapkan. Dengan bukan maknanya saya ini tolak ukur, bukan. Saya hanya menjelaskan mazhab ahli sunnah tentang masalah tentang masalah kalam ini. Dan dia adalah sifat. Yang kedua, dia ini sifat yang berbeza daripada ilmu dan iradah. Karena kadangkala Anda mengatakan apa yang tidak Anda ketahui. Paham ya? Anda mengatakan apa yang tidak ketahui. Bahkan Anda mengatakan sesuatu yang yakin itu salah. Kita tahu namanya bohong kan? Kita berbohong, cakap Muhsin tak datang, cakap Muhsin datang. Loh, itu kan bohong. Saya tahu itu salah, tapi still saya katakan. Dari sini para ulama mengatakan ilmu itu berbeda dengan kalam. Karena sebagian daripada kelompok mengatakan kalam itu adalah ilmu. Sebagian lagi mengatakan kalam itu adalah iradah. Ada papan tulis di situ. Nah, coba papan tulis. Ada dia punya. Nah, coba di situ Ustaz Muhsin. Ustaz Muhsin tahu tuh. Jadi di sini menurut saya, oke, minta kakakmu isu basah. Saya lupa nak. Oke, thank you, dah cukup. Bahwasanya yang namanya kalam itu adalah sifatun mustaqillah. Dia itu bukan ilmu ataupun iradah. Kama saya tibayanuhu ba'da qalil. Dan dalil di dalam itsbatul kalam ini mukhtalafun fihi. Sebagian orang mengatakan dalilnya itu akli. Dan itu adalah pendapatnya Imam Ghazali, akan tetapi dalam Tushar fil i'tiqad abarahu bisigotil la'alal afdal wa la'alal ahsan. Beliau sendiri pun tidak setuju dengan dalil ini. Tadi satu sen ada tisu. Sudah, terima kasih.
Beliau sendiri pun tidak setuju dengan dalil itu. Ya, ini sebagian lagi lebih baik dalilnya itu adalah nakli. Dalilnya adalah apa namanya? Adalah nakli. Dan kelihatannya ini lebih sesuai daripada apa namanya? Daripada yang menggunakan dalil akli sebagai apa namanya? Sebagai dalil untuk isbat kalam. Ini dah lama tak dihapus dah. Di semacam ini. Sekejap ya. Kita perlu asal. Imamul Haramain di dalam kitab beliau Burhan itu membuat dalil pelik sikit. Dibilang, tengok dalil Imamul Haramain ya. Bahwasanya yang namanya manusia itu bisa diperintah dan bisa dilarang. Anta, Ustaz Afdol. Bisa diperintah oleh orang. Bos Anda boleh perintah Anta. Ayah Anta boleh perintah Anta. Begitu pula boleh dilarang. Jangan buat ini, buatlah ini. Bisa semacam itu. Manusia bisa untuk memerintah dan bisa untuk melarang. Memerintah dan melarang itu adalah far'un dan misdakun daripada sifatul kalam. Dan setiap sifatul kamal yang ada di dalam manusia, maknanya kholik pun juga ada sifatul kalam juga. Yakni hal ini tidak disetujui oleh Imam Ghazali, bahwasanya dalil yang dipakai oleh Imamul Haramain ini lebih ke musadarah alal matlub. Karena kita ingin membuktikan bahwasanya Allah mempunyai sifatul kalam. Tapi Anda menjadikan dalil Allah mempunyai sifatul kalam, maudhu Allah sifatul kalam itu adalah dalil. Jadi ini musadarah alal matlub. Dan banyak yakni dalil-dalil. Cuma ada kalam penting daripada Imam Ghazali itu, bahwasanya orang yang mengingkari Allah itu mempunyai sifat kalam, maka orang itu mengingkari Rasul. Karena yang namanya Rasul adalah orang yang menyampaikan kalam. Utusan, menyampaikan kalam kan. Anda adalah utusan saya. Maknanya Anda menyampaikan kalam saya. Kalau saya tidak mempunyai kalam, tidak ada Rasul. Sebab itulah kalau ada yang mengatakan, Muhsin mengatakan, saya adalah utusan Gunung Ganang. Kadib. Karena Gunung Ganang, pokok, kereta, layata kalam. Ketika sifatul kalam ini munadimun, fi syai'in la yutasawwar minhu irsalun wala rasulun. Sebab itulah saya rasa di sini bahayanya apa namanya? Bahayanya tentang masalah apa namanya kalam jayidan. Mumtaz. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsalisata asyrah al-wajibah lahu ta'ala. Sifat yang ke-13 itu saya share di grup kalamnya Imam Ghazali. Nanti insyaallah kita akan baca tentang bahwasanya yang namanya sifat itu, yang namanya sifatul kalam itu bukan iradah. Karena sebagian kelompok itu mengatakan hadza ma athbattum itu ghairu ma'ruf atau ghairu ma'lum. Lah iya, memang dia tidak ma'ruf, dan tidak maklum, tapi kita akan jelaskan ya nih. Bukan maknanya sesuatu itu susah untuk diketahui. Sesuatu ini tidak ada. Kita yang wajib untuk apa namanya? Menjelaskannya. Dia memang susah. Sifatul kalam memang susah. Karena itu saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Sifat ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Bahwasanya yang namanya kalam itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala azaliyah. Dia azaliyah. Mawjudah. Dia mawjud, bukan sesuatu yang apa namanya? Bukan sesuatu yang iktibari, dan hampir daripada semua lafaz ini mempunyai isyarat kepada firaq-firaq yang mukhalifah. Jaid. Qa'imatun bidzati. Dia qa'imah bidzatihi ini isyaratan ila madzhabil Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sifatnya kalam bagi Allah itu bukan qa'imah bidzatihi ya kan, tapi qa'imatun bidzati akhar. Jadi ketika Allah itu ingin berbicara dengan Nabi Musa, Allah menciptakan kalam. Maknanya Allahu mutakallim ay khaliqun lil kalam. Dan selama yang namanya kalam itu bukan perkara yang
qaimatun bidzatihi, maka nisbatnya Allah itu mutakalim, bukan Allah mempunyai sifatul kalam, tapi Allah yakhluqul kalam. Yang mutakalim itu adalah pokoknya, yang mutakalim itu adalah batunya. Jadi batu pun lebih mempunyai sifat kalam daripada Allah. Menurut apa namanya? Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah semacam itu. Azaliyah itu yushiru ila madzhabi man qala, bahwasanya yang namanya sifat kalam itu adalah sautun wa harfun qadimin. Karena kita sebagai ahli sunnah la natasawwar bahwasanya saut dan harf itu qadim. Dia itu mesti apa namanya? Hadis. Walaupun ada sebagian ahli sunnah, di antaranya adalah Aduddin Al-Iji, gurunya Sa'duddin Tiftazani, mengatakan bahwasanya sifatul kalam itu huruf qaimatun bidzatillah. Cuma kamu jangan melihat hurufnya hawadis. Ada hurufnya qadim. Saudat apa huruf qadim itu, hurufnya wajib itu qadim. Katanya Imam Tiftazani, loh kalau memang inti bisa untuk tatasawwar huruf qadimah, saya tidak ada masalah. Tapi saya pribadi la natasawwar huruf illa haditsah, karena itu tidak bisa huruf itu menjadi sifatul kalam. Memang Aduddin Al-Iji mempunyai pendapat yang gharib dalam masalah ini. Cuma Syekh Said pernah membaca Risalatun fi ilmil kawa, Risalatun fi sifatil kalam, karangan Aduddin Al-Iji, dan dalam risalah itu beliau mengatakan bukan huruf, kan tapi nadhm. Nadhm itu apa ya? Nadhm itu ya, dia macam nadhm itu susunan daripada kata-kata itu. Nah, susunan itu bagi kita hadis, bagi Allah qadim. Maksudnya ada susunan bagi Allah, ada susunan bagi kita. Yang kita ini hadis, bagi Allah itu qadim. Kalau ente bisa tasawur itu, silahkan, tidak ada masalah. Dan pendapat ini la yukhalif madzhab ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Ini adalah pendapatnya Aduddin Al-Iji. Sebagian orang yang qalilul ba' fi ilmil kalam mengatakan bahasanya pendapatnya Aduddin Al-Iji ini ada semacam tasyarrub. Tasyarrub ini merasuk atau bocor ya. Jadi macam pentapisnya itu kurang. Kemudian pendapat-pendapat hasyawiyah ini masuk ke Aduddin Al-Iji. Wallahu a'lam, saya rasa tak macam itu kot. Kalau memang Aduddin Al-Iji terasuk hasyawiyah, mungkin kita juga sama kot. Ya, ini Aduddin Al-Iji ini bukan orang-orang biasa tuh. Afkarul afkar atau apa? Banyak sekali apa itu Amidi. Aduddin Al-Iji ini bukan orang-orang biasa, orang-orang hebat ya. Tak mungkin masalah-masalah semacam ini terkena efek mujassimah, saya rasa taklah. Mungkin ada pendapat yang kita tak faham terhadap pendapatnya Aduddin Al-Iji. Dan qaimatun bidzatihi ta'ala muta'alliqatun bima ta'allaqa bihil ilmu minal wajibat. Yakni maknanya ta'alluqnya sifatul kalam sama dengan ta'alluqnya apa namanya? Ta'alluqnya ilm. Maknanya sifatul kalam ya ta'alaq dengan wajibat dan mustahilat dan jaizat, sama seperti ilm ya ta'alaq dengan tiga hal ini juga. Maknanya al-ilm ya ta'alaq bil wajibat wal mustahilat wal jaizat. Cuma ta'alluqnya ilm kan ta'alluqul inkishaf, berbeza dengan ta'alluqnya kalam. Ta'alluqnya kalam kan ta'alluqud dalalah. Maknanya sifatul kalam ya dulu alal wajibat wa yadullu alal mustahilat wa yadullu alal jaizat. Nah, kalau dikatakan sifatul kalam itu adalah sifat pekate, tidak ada masalah. Setelah Anda mengetahui bahwasanya kalam itu adalah sifat, kemudian Anda mengungkapkan sifat itu dengan lafadz pekate, tidak ada masalah. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan mushaf, yang mana mushaf ataupun Al-Quran ini huruf dan lafadz. Kemudian Anda mengatakan Allah berkata di dalam Al-Quran, bukan pekate. Allah berkata di dalam Al-Quran, maknanya kalau Anda menggunakan kata berkata,
itu adalah sifatul fi'il. Kalau Anda mengatakan pekate, itu adalah sifatul dzat, sifatul makna. Perbezaannya apa, Habib? Kalau sifatul dzat, sifatul makna, dia itu qadim. Sifatul fi'il dia itu hadis. Tidak ada masalah. Ini hanya bagaimana cara Anda mengungkapkan. Wallahu a'lam. Lakin ta'alluqul ilm bitilka salasah ta'alluqu inkishaf. Akan tetapi ta'alluqnya ilm dengan 3 perkara ini ta'alluq inkishaf. Dengan makna bahwasanya 3 hal itu, yaitu wajibat, wal jaizat, wal mustahilat itu munkashifatan atau munkashifatun lahu ta'ala bi ilmihi. Allah mengetahui semua perkara itu bihaqiqatiha, dengan ilmunya. Sedangkan ta'alluq kalam itu ta'alluqu dilalah. Maknanya kalam itu menunjuk kepada 3 perkara itu. Maknanya bukan menunjuk kepada mafhumul jaizat, bukan menunjuk kepada mafhumul mustahilat atau mafhumul wajibat, tapi kepada masodik jaizat. Karena kalau cuma kalam itu menunjuk kepada mafahim salasah ini, ya kalam itu sangat remeh-temeh sekali, sangat rendah sekali. Tapi kalau kalam menunjukkan kepada masodik 3 ini, aywa fi'lan sahih. Bimakna, tadi itu, bimakna annahu law kushifa annal hijab wa sami'na sifatal kalam al-qa'imah bidzatihi. Ya. Dengan makna, kalau kita itu kushifa annal hijab. Apa kushifa annal hijab ini? Dibuka daripada kita itu hijab. Apa dibuka daripada kita itu hijab? Tengok ya. Jadi, yang saya fahami masalah ini semacam ini. Ini Allah, dan ini sifatul kalam. Sifatul kalam ini ya ta'alaq dengan al-jaizat, al-wajibat, al-mustahilat. Dengan makna sifatul kalam ini mundul azal ya dulu bil fi'il ala hadza. Seperti al-ilm bil fi'il juga ya ta'alaq kepada 3 perkara ini. Cuma ta'alluqnya ta'alluqu inkishaf. Maknanya ilm sejak azali mengetahui 3 perkara ini. Kalam sejak azali menunjukkan kepada 3 perkara ini. Menunjukkan kepada 3 perkara ini. Kemudian ada beberapa lafaz ketika Al-Quran datang. Itu untuk menunjukkan kepada kita beberapa perkara saja. Cuma mundul azal, kalam itu menunjukkan kepada 3 perkara ini. Mumtaz. Manusia, kita cakap saja di sini muhsin. Muhsin, dia tidak akan bisa untuk mengetahui bahwasanya kalam ya dulu ala hadza. Kenapa? Karena ada hijab. Anda tidak bisa untuk, karena ini kan kodim kan. Ini kan kodim. Anda tidak akan bisa untuk mengetahui itu. Maknanya mundul azal, sifatul kalam itu sudah menunjuk ini, mundul azal. Semacam itu. Hijabnya anta, itu hadis. Karena Anda tidak bisa mendengar, yakni Anda tidak bisa untuk mendengar itu hadis. Maknanya hijab yang membuat Anda tidak mendengar itu hadis. Ahlan. Silakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu azalal hijab. Hijabnya dibuka. Tidak mungkin sesuatu itu bisa diangkat kecuali dia itu hadis. Kalau dia itu qadim tidak akan bisa diangkat. Maknanya hijab itu sendiri, penghalang itu sendiri yang membuat muhsin tidak bisa untuk mendengar ini, itu hadis. Ketika yakni muhsin ini mahjub. Mahjub. Bihijabin hadis. Ketika hijab ini diangkat, muhsin akan mengetahui, bukan mengetahui hakikat daripada sifatul kalam, tidak. Tapi mengetahui atau mendengar sebagian ma yadullu alaihi sifatul kalam. Tengok.
mengetahui sebagian yang ditunjukkan kepada sifatul kalam. Kan kalam kan jaizat ini kan banyak sekali kan. Jaizat la nihayata lahu, wajibat la nihayata lahu, mustahilat juga la nihayata lahu. Ketika hijab anta itu dibuka, Anda akan mendengar beberapa dari perkara yang ditunjukkan oleh sifatul kalam. Ketika hijab Anda ditutup lagi, itu tidak akan terdengar. Dibuka hijab, itu bukan makna Anda mengetahui hakikat sifatul kalam. Itu mustahil, Ustaz. Mengetahui hakikat sifatul kalam, seperti Anda itu mengetahui perkara yang qadim. Mengetahui perkara yang qadim itu mustahil bagi hadis. Terus ketika hijab itu dibuka, yang Anda ketahui itu apa? Ba'du ma yadullu alaihi sifatul kalam. Sebagian yang sifatul kalam itu menunjuk kepadanya. Maknanya, apa yang diizinkan oleh Allah untuk Anda ketahui akan ditunjukkan oleh sifatul kalam. Kita lihat Nabi Musa ketika di Tursina, dia kan bermunajat dengan Allah. Dengan makna Allah membuka hijab kepada Nabi Musa terhadap apa yang Allah ingin Nabi Musa ketahui. Allah tidak memberitahu segala hal kepada Nabi Musa. Dengan makna Allah menunjukkan semua jaizat, wajibat, mustahil. Tidak ada semacam itu. Nabi Musa tidak akan bisa handle itu. Karena kalau Allah menunjukkan 3 perkara ini kepada Nabi Musa, maknanya ilmunya Nabi Musa akan sama dengan ilmunya Allah nanti. Tak sebagian yang Allah inginkan kepada Nabi Musa untuk dia ketahui, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan itu. Wadih ya, Allah tunjukkan. Bagaimana cara menunjukkannya? Kita ahli sunnah dengan cara membuka hijab. Yang biasanya orang itu ketika saya ingin menunjukkan kepada Anda Ustadz Fakhrul Razi sesuatu, saya akan menunjukkan kepada Anda menggunakan suara dan huruf. Allah tidak perlu semacam itu. Kalau Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Musa sebuah perkara, apakah Allah mesti menggunakan suara dan huruf? Tidak. Allah bisa langsung mengupload maklumat yang biasanya ditunjukkan dengan suara dan huruf langsung kepada jiwa Nabi Musa. Makna ini kita ungkapkan dengan izalatul hijab. Yang sebenarnya hal ini tanpa ada izalatul hijab tidak akan bisa. Wallahu a'lam, mungkin hijab yang dimaksud adalah hijab pula ada. yakni adatul basyariyah, kemampuan kita, qawanin adi itu hijab bagi kita. Itu tuh hijab bagi kita itu. Karena itu nanti hijab itu akan diganti dengan hijab yang lebih nipis ketika kita di surga kelak. Maknanya akan ada beberapa hal yang bisa kita ketahui di surga yang tidak bisa kita ketahui ketika di dunia, karena hijabul qanunil adi ini, yang mana hijab qanunil adi ini ketika Nabi Musa munajat itu diangkat. Jadi Nabi Musa bisa untuk mendengar. Mendengar itu bagaimana, Suf? Mendengar itu adalah nau'ul idrok. Seperti melihat itu semacam ilmu. Mendengar juga semacam ilmu. Sama saja, yakni cuma mungkin ma yustafadu minas sama ghairu ma yustafadu minal basor. Tapi dua-duanya nau'un minal ilm. Seperti yang saya jelaskan di dalam sifatus sama dan basor. Dua-duanya adalah nau'un minal idrok, nau'un minal ilm. Ketika Nabi Musa itu mendengar kalamullah, maknanya ya'lamu kalamullah. Ya'lamu kalamullah bisama. Yakni maklumat, maklumat yang biasanya didapatkan oleh manusia di dunia melewati pendengaran, ada maklumat yang khas. Maklumat itu pula yang kita mendengar itu biasanya menggunakan suara dan huruf. Maklumat yang kita dengar melalui suara dan huruf, nafsul maklumat, akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bisa melewati hati
dan juga bisa melewati telinga, tapi tanpa melewati suara dan huruf. Itu maknanya munajatu Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hadza huwa makna raf'ul hijab. Aywa, raf'ul hijab. Dan ini tetap tidak menafikan bahwasanya Allah mempunyai sifatul qadimah dan tidak menjadikan Nabi Musa mengetahui sifatul qadimah dan tidak menjadikan Nabi Musa mengetahui semua ma yadullu alaihi sifatul qadimah. Sufhada fi ghayatil ahamiyah. Jahit. Syai'an, ana akan menjelaskan masalah ini dan ana sa'ukariruhu marrat wa karrat. Karena saya pun nak faham masalah ini dulu susah sekali. Sampai saya benar-benar faham. Jahit jidem. Mana? Bimakna annahu la kushifa annal hijab. Dengan makna bahwasanya kalau hijab itu diangkat daripada kita. Hijab ini hijab apa? Penghalang. Penghalang apa? Yang saya fahami, wallahu a'lam, penghalang ini adalah penghalang hukmul adah. Hukmul adah ini penghalang bagi kita. Kalau tidak ada hukmul adah, lakunna alimna katsiran minal asya ya. Cuma adanya hukmul adah ini biiradatillah, Ustaz. Biiradatillah. Wa sami'na sifatal kalam. Dan kita mendengar sifatul kalam. Sifat itu kan bukan suara dan huruf. Tapi kok kita bisa mendengarnya? Loh iya, karena as-sama' nau'un minal idrok. Dengan makna sami'na ay adrokna. Ay alimna. Alimna bis-sama'. Sama saja sebenarnya. Maknanya lau kushifa annal hijab. Kalau hijab ini diangkat daripada kita, hijab hukmil adah diangkat daripada kita. Wa sami'na wa alimna sifatal kalam al-qaimah bidzatihi ta'ala, maka la fahimna minhal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Maka kita akan faham daripada sifatul kalam itu jaizat wal wajibat wal mustahilat. Yakni kalau seumpamanya kita mengetahui hakikat sifatul kalam, kita juga pasti akan mengetahui jaizat, wajibat, dan mustahil. Tapi ini hanya fardul mustahil saja. Yani tidak mungkin manusia itu mengetahui perkara yang wajib. Sufhata takbirnya Imam Nahrawi, fihi syai' minal robsyah, fihi syai' minad darbakah yani. Ayo. Fal wajibat kadzatihi wa sifatihi ta'ala. Apa contohnya wajibat? Contohnya wajibat adalah zatnya Allah dan sifatnya Allah. Dengan makna sifatul kalam ya ta'alaq kepada sifatul kalam ya ta'alaq kepada wajibat. Dengan makna sifatul kalam ya ta'alaq bidzatillah wa bisifatillah jami'iha. Hatta dengan sifatul kalam nafsu. Ya ta'allaq bihi. Dengan makna sifatul kalam ya dulu ala dzatillah. Sifatul kalam tadullu ala dzatillah. Dia akan menunjukkan kepada zatnya Allah. Sifatnya kalam menunjuk kepada sifatnya Allah yang lain seperti iradah wal qudrah, hatta kepada sifatul kalam nafsih. So, wa makna ta'alluqihi bidzatihi annahu yuthbitu lahul kamal. Ini bukan makna ta'alluq, lazimu ta'alluq. Makna ta'alluq sifatul kalam kepada zatnya Allah, Imam Syekh Nahrawi mengatakan yuthbitul kamal lidzatihi. Ketika sifatul kalam ya ta'allaq bidzatihi, maknanya sifatul kalam yuthbitu lahul kamal. Dengan adanya ta'alluq bidzatillah, maknanya sifat Allah itu menjadi sempurna. Saya tidak rasa semacam itu. Sifat apa zat menjadi sempurna bukan dengan ta'alluq sifatul kamal. Akan tetapi dengan qiyamu sifatil kalam bidzatil ilahiyah. Itu dia. Ketika sifatul kalam qaimatun bidzatil ilahiyah, yuthbitu lahul kamali atau yathbut lahul
kamal lillah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau makna yuthbitu lahal kamal, maknanya yadullu alaihal kamal. Mungkin ada. Ay yuthbitu lil akhirin anna lidzatil ilahiyah kamalan ay wa sahih. Wa yanfi anhan nahas sahih. Wa takriban, makna yang kedua ini makna yang sahih yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nahrawi. Jadi makna yuthbit itu mempunyai dua makna. Dengan makna yuthbitu lahul kamal, dengan makna ta'alluq sifatul kalam, ia ja'alu dzat kamilan, hadza makna laisa bisahih. Makna yang kedua, anna sifatul kalam tata'allaq bidzat, maknaha anna sifatul kalam tadullu ala kamalatillah. Aywa sahih hadza. Wa tadullu ala nafyin naqais anidzatil ilahiyah. Sahih. Betul itu. Aywa. Qala ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Sof tengok. Mana tadi? Wallahu bikulli syai'in alim. Ini adalah lafaz. Lafaz. Ini bukan sifat. Sifat. Sahulala, ini adalah lafaz, ini bukan sifat. Maknanya lafaz ini bukan sifatul kalam, tapi lafaz ini min madlulati sifatil kalam. Dengan makna, dengan lafaz ini, Allah menunjukkan sesuatu kepada kita. Allah ketika ingin menunjukkan sesuatu kepada kita, Allah menggunakan lafaz dan bisa menggunakan selain lafaz. Contohnya Allah menunjukkan kewujudannya. Tidak perlu lafaz dengan menciptakan dunia. Allah menunjukkan kewujudannya kepada kita. Sebab itulah alam semesta ini kalamullah. Alam semesta ini apa? Kalamullah. Karena alam semesta ini menunjukkan. Setiap segala sesuatu yang menunjukkan, itu adalah kalam. Atau min masodikil kalam. Ini pun bisa Anda katakan kalamullah. Karena ini menunjukkan kepada wujudillah. Fi'lan ya ini. Jadi, wallahu bikulli syai'in alim. Ini adalah lafaz. Dan lafaz itu menunjukkan, tengok ya. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya yang mengeluarkan lafaz ini mempunyai sifatul kalam. Hah? Aywa. Lafaz ini ia dulu alat tisofillah bisifatil kalam. Karena tidak mungkin yatakalam. Sila. Karena tidak mungkin yatakalam kecuali dia itu mempunyai sifatul kalam. Dan lafaz ini daripada aspek lughahnya dia menunjukkan kepada kamala dzatillah. Kesempurnaan zatnya Allah. Jadi wallahu bikulli syai'in alim mempunyai dua dalalah. Dalalah yang pertama, lafadznya mempunyai sifatul kalam. Dalalah yang kedua, makna lughahnya yuthbit kamalat lidzatil ilahiyah. Jayid, aywa. Wallahu bikulli syai'in alim, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa makna ta'alluqihi bil mustahilat annahu yukhbiru binafiha. Bahwasanya apa makna sifatul kalam itu ya ta'allaq dengan mustahilat. Ta'alluqnya sifatul kalam dengan mustahilat, maknanya Allah mengkhabari kepada siapa? Kepada kita. Bahwasanya mustahilat itu manfiyun anillah. Dan tidak mesti ya mengkhabari kepada kita ya. Kalau Allah ingin mengkhabari kepada kita, Allah akan menggunakan lafaz atau duna atau duna lafaz. Kalau Allah tidak mengkhabarkan kepada kita pun, kalam ini tetap ya ta'allaq mundul azal binafil, yakni tadullu ala nafil mustahilat bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian fima la yazal, Allah saya dulu ala nafil mustahilat
ilaina bikalamihi. Itu pun juga dikatakan kalamuhu. Ayo baca Ustaz. Wadzalika kasahibati wal walad. Qala ta'ala lam takun lahu sahibah. Sahibah itu kan mustahil bagi Allah kan. Dan Allah menunjukkan kepada kita perkara ini mustahil. Menunjukkan kepada kita perkara ini mustahil. Hadza huwa makna sifatul kalam. Ta'alluq sifatul kalam ya di situ. Menunjukkan kepada kita bahwasanya sahibah itu istri. Allah tidak mempunyai istri. Makna Allah tidak mempunyai istri bisa Anda tunjukkan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya? Tidak punya istri. He doesn't has wife. Loh, itu juga kalam. Tapi menggunakan suara dan huruf. Ayo. Dan Allah ingin menunjukkan makna itu kepada kita. Dia menggunakan bahasa Arab. Tidak ada masalah itu. Allah bisa menggunakan bahasa yang lain. Bahkan bisa menggunakan isyarat. Bahkan tidak menggunakan apapun. Langsung makna itu diupload kepada jiwa kita. Bisa apa tidak? Bisa, tidak ada masalah. Wa hadza huwa makna. Mungkin makna kalamul ru'yatullah semacam itu. Nau'un minal idrak, langsung diupload kepada jiwa kita. Lah kalau Nabi Musa bisa untuk diupload kepadanya kalamullah tanpa menggunakan suara dan huruf. Yang mana suara dan huruf itu adalah wasail adiyah yang digunakan untuk dirosah. Kenapa Allah tidak bisa untuk mengupload langsung hal-hal yang berkaitan tentang kamalatnya, ulum tentang kamalatnya langsung kepada kita, langsung kepada jiwa kita, sama ada melewati mata, melewati udhun, atau langsung kepada jiwa kita. Tidak ada masalah itu. Ayo. Wa qala ta'ala subhanahu an yakuna lahu walad. Ayo. Qala ta'ala wa lam takun lahu sahibah ay zaujah. Wa qala ta'ala subhanahu an yakuna lahu walad. Yani walad itu kan anak kan. Dan anak mustahil bagi Allah. Kalamullah yata'allaq bil mustahilat. Ini sebagian daripada mustahilat. Kan mustahil kan bukan hanya anak dan istri kan. Masih banyak mustahilat yang lain. Cuma Allah mengungkapkan mustahilat walad ini menggunakan bahasa Arab. Wa hadza ba'du ma yadullu alaihi kalamullah. Ayo. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah tidak mempunyai sekutu di dalam apa namanya? Di dalam kerajaannya. Sekutu juga perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lam yakun lahu syarikun fil mulki, ini juga kalamullah. Tapi kalamullah bukan dengan makna sifat. Ini kalamullah yang hadis. Kalamullah yang lafdi. Kalamullah yang lafdi itu hadis. Kalamullah yang qadim itu adalah kalamullah yang sifat. Dua-duanya namanya adalah kalamullah, Ustadz Afdol. Dua-duanya adalah apa namanya? Kalamullah. Jadi kalamullah atau Al-Quran itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, qadim, itu adalah sifat. Makna yang kedua, hadis, yaitu mushaf. Lah, dua lafadz ini menunjukkan kepada dua makna ini. Satu lafadz menunjukkan dua makna, satu lafadz menunjukkan dua makna. Ini bukan hakikoh wal majaz, ini ala sabilil ishtirok. Dengan makna kalamullah dengan makna mushaf itu hakikoh. Kalamullah dengan makna sifatul kalam juga hakikoh. Al-Quran dengan makna sifatul kalam hakikoh. Al-Quran dengan makna mushaf juga hakikoh. Sebab itulah para ulama mutakalimin tidak memperbolehkan Anda mengatakan kalamullahi makhluk saja fi ghairi maqamit ta'lim. Tapi Anda mesti mengikutkan sesuatu yang ya dulu alal hudus. Kalamullahil makruh. Lah, itu beda. Kalamullah yang bisa dibaca hadis bisa. Kalamullah baina dafatil mushaf hadis. Boleh. Kalamullah saja hadis. Untuk selain thalabatul ilm tidak bisa. Kenapa? Karena akan yuhimul hudus fi sifat. Karena kalamullahi hadis bisa untuk yakni
kalamullah bisa untuk sifatul kalam, bisa untuk mushaf. Nanti dikira kalau Anda mengatakan kalamullahi hadis, yuhim annaka ta'taqid anna sifatal kalam hadis. Semacam itulah. Itulah yang menyebabkan Imam Ahmad tidak mau mengatakannya. Takut kalau nanti orang-orang boleh memahami yang hadis itu bukan mushaf, tapi sifatul kalam. Ayo. ومعنى تعلقه بالجائزات أنه يخبر بأنه قادر على إيجادها وإعدامها مثلا. Ayo. Makna ta'alluq kalamillah dengan makna ta'alluqihi, yakni makna ta'alluq kalam, sifatul kalam dengan jaizat. Allah mengkhabarkan yukhbiru. Yukhbiru kepada siapa? Yukhbiru lana. Bahwasanya Allah mampu untuk menciptakan jaizat atau menghancurkan jaizat. Ayo. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. Ayo. Falau kushifa. فلو كشف عنا الحجاب لرأينا صفة الكلام دالة على Dalatan, yakni kalau dibuka hijab kita dan hijabul adah ini dan kita la ro'aina. Apa la ro'aina ini? Hal ro'aina dengan mata kita sifatul kalam. Hal hakadha anta fahimta hadil masalah. Tidak. La ro'aina ay la alimna. Kalau hijab kita itu hijabul adah kita itu dibuka, maka kita akan mengetahui sifatul kalam, menunjukkan kepada 3 sifat ini. Menunjukkan kepada 3 perkara ini, al-wajibat, wal jaizat, wal mustahilat. Ayo. Sila. Wa kalamuhu ta'ala al-qa'imu bidzatihi laysa biharf wala sawt, munazzahun 'an at-taqaddum wat ta'akhur. Ayo. Dan kalamullah yang qa'im bidzatihi ta'ala dan bukan Al-Qur'an, itu dia tidak memakai huruf dan suara. Sekarang bagaimana semacam ini? Loh, Anta kok bisa mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukan huruf dan suara. Sedangkan kita di dalam dunia manusia, dalam dunia kita, dikatakan kalam itu ya pasti huruf dan suara. Saya tidak bisa untuk tasawur bahwasanya yang namanya kalam itu bukan huruf dan suara. Dan itulah yang dikatakan di dalam Alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Lafdun mufidun, lafdun itu lafdun, lafad yang mufid. Seperti apa? Istakim. Apa? Fi'lun wa harfu ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Di dalam apa itu namanya? Jurumiyah. Yang namanya kalam, al-kalamu lafdun murakkabun mufid. Nahnu la natasawwar kalam illal alfat ayuha syekh wa illal aswat, yakni antum asya'irah amma tatakallamun aslan. Sahih suf. Hadhihi fi ghayati diqqah. Mungkin kalian akan susah untuk tasawur kalam itu apa. Banyak orang masih tasawur kalam itu adalah lafdun wa sautun. Dan dalam kitab-kitab yakni antum asy'ar amma tatakallamun, sampai Imam Ghazali walam makana fi hadzal maqam diqqah wali diqqati hadzal maqam zalla anhu qadamu katsir. Karena masalah ini sangat dakik, bukan hanya isbatul kalam, mafhum sifatul kalam ini dakik jiddan. Karena susah untuk difahami, banyak yang salah faham. Mu'tazilah tidak bisa memahami bahwasanya yang namanya kalam itu bukan sautun wa harfun. Dan mereka setuju sautun dan harfun itu pasti hadis. Sama dengan kita. Karena mereka meyakini kalam itu tidak mungkin sautun wa harfun, dan sautun dan harfun itu hadis. Karena itu mereka menafikan sifatul kalam. Kalau Allah ingin berbicara, khalaqa sautan wa harfan fi ghairi dzatihi. Fallahu mutakallimun ay khaliqun li sifat khaliqun li sautin wa harfin.
Wahabiyah mengatakan, la, nahnu laisa indana muskilah an yakuma bidzatil ilahiyah hawadis. Fayakumu bidzatil ilahiyah sautun wa harfun. Tidak ada masalah. Ahli sunnah memahami masalah ini. Ahli sunnah itu laisa hubulan, bukan orang-orang bodoh. Mereka faham masalah ini, bidobet mereka faham. Mu'tazilah, apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah, bahwasanya nahnu la natasawwar, yang namanya kalam itu illa sautan wa harfan. Dan Anda pun wahai ahli sunnah sepakat bahwasanya saut wa harf ini hadis. Iya, kami sepakat memang. Wahabiyah pun juga sama, cuma Wahabi ini ka'adatihim la yuriduna ayyuta ibu anfusahum. Ya memang hadis, ya tayakumu bidzatillahi hawadis wa tahatil muskilah. Tolong tuangkan saya apa namanya? Saya tolong tuangkan saya teh. Bukan saya Wahabi ya tapi ya. Masalah ini settle. Wahabi semacam itu. Ahli sunnah fahimul masalah. Akhirnya ahli sunnah menggali lebih dalam, Ustaz Muhsin. Apakah ada? Kita tak iya cakap pada dzatil ilahiyah. Kita cakap ke sesuatu yang lebih dekat pada diri kita. Apakah ada pada manusia yang yasduk alaihil kalam, tapi bukan sautun wa harfun? Ada apa tidak? Ahli sunnah mengatakan ada. Apa itu? Namanya kalamun nafsi. Jahit. Apa itu kalamun nafsi, Ustaz Afdol? Kalamun nafsi adalah apa yang ada pada diri Anda. Kadangkala Anda itu tengok Muhsin. Dia punya rambut singit sikit. Dalam diri Anda akan cakap, Muhsin rambutnya singit ya. Rambutnya dah mulai panjang dia. Anda akan cakap pada diri Anda, Muhsin rambutnya panjang ya. Muhsin rambut panjang dalam diri Anda Anda cakap. Apakah itu suara? Ada suaranya? Tidak ada suaranya itu. Karena itu Anda berani cakap. Kadang-kala jika Anda tengok orang kaya, Anda akan cakap, ini kaya gila, confirm nih ambil duit negara. Macam itu kan? Ada hal-hal semacam itu. Anda nak cakap, takut. Di Malaysia tak ada, di negara Konoha itu. Di negara Konoha, bila-bila Anda tengok ada polis, gaji mungkin hanya 5.000, 4.000, tapi punya hotel, tapi punya kereta-kereta, bukan Honda ya, Ferrari. Ferrari punya Bentley, bukan di Malaysia, di Indonesia bukan loh ya. Itu di negara Konoha, negaranya Naruto sana itu. Dalam diri Anda akan cakap, confirm itu? Hah? Makan duit negara, makan duit riswah. Anda berani cakap semacam itu karena tidak ada suara. Kalau ada suara dia pasti dengar kan? Tidak ada suara dan tidak ada huruf. Ini pada manusia. Ada. Anda merasakan itu secara dorurah. Anda tu'ashiruhu itu. Kalau Anda mengingkari itu, gharib Anda. Anda gaduh dengan mak Anda. Ada semacam itu. Ada macam, mak ni apa? Gaduh dengan ayah, gaduh dengan istri. Ada. Anda cakap pada diri Anda. Itu ada. Mungkin Anda marah dengan saya, Habib Ali ini apa? Dalam diri Anda itu ada. Anda tidak bisa untuk mengingkarinya itu. Setelah kita berdalil adanya dorurah, wujudan pada diri kita tentang adanya ma yasduk alaihil kalam. Tidak cukup sampai di situ. Nastadil bima wajadna fi kalamil salaf. Di antaranya adalah kalamnya Sayyidina Umar. Zawartu al-barihata fi nafsi kalaman. Aku susun tadi malam di dalam diriku itu kalaman. Maknanya ada kalam di dalam diri. Dan itu yang kita ungkapkan dengan namanya kalamun nafsi, yang kita rasakan bil wujudan
daruratan mawjud fi nafsik. Bahkan orang yang mempunyai lafadz dan huruf atau sesuatu yang mempunyai lafadz dan huruf tapi tidak mempunyai kalamun nafsi, dia tidak dikatakan mutakalim. Contohnya adalah radio. Radio keluar daripadanya suara dan huruf. Apakah Anda mengatakan radio mutakalim? Dan belum tentu orang yang tidak keluar suara dan huruf, Anda katakan dia itu ghairu mutakalim. Baby tidak keluar huruf, tapi ia dulu ala syai'. Baby umur 1 tahun nih, macam anak saya, masih 1 tahun. Tiba-tiba dia menangis. Maknya paham apa? Hah? Cakap tak selesa. Muhsin langsung minta susu. Namanya minta susu. Menangisnya bayi menunjuk kepada sesuatu. Kenapa dia menunjuk? Karena dia mempunyai kalamun nafsi, ayuhan nas. Karena itu dia bisa menunjuk. Cuma cara menunjuk baby tidak menggunakan suara dan huruf seperti yang kita gunakan. Sebab itulah baby ketika sudah besar dan dia bisa berkata dengan baik. Senang sekali baby itu. Alhamdulillah, aku udah bisa untuk menunjukkan dengan benar apa yang aku dapatkan di dalam diriku. Orang bisu, dia itu hanya kehilangan lafdun wa sautun. Tapi dia tidak kehilangan kalamun nafsi. Sebab itulah dia bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Walaupun bukan dengan suara dan huruf. Sebab itulah kita paham kan. Maknanya apa? Makan. Maknanya minum. Kenapa nih? Aku tumbuk engkau, aku belasah engkau. Loh, dia cakap kan? Tak. Dia menunjukkan kepada sesuatu. Kenapa dia boleh semacam itu, Ustaz Afdal? Ada kalamun nafsi pada dirinya. Yang mana kalamun nafsi ini ditunjukkan. Tidak mesti menggunakan harfun wa saut. Maknanya harfun wa saut, walaupun tidak ada, tidak menjadikan orang itu ghairu mutakalim. Adanya harfun wa saut pada sesuatu tidak menjadikan sesuatu itu mutakalim. Harfun wa saut hanya dalalah terhadap kalamun nafsi. Dari sini Manatikoh mengatakan al asal fil qadiyah nafsiyah, bukan qadiyah lafdiyah. Qadiyah lafdiyah itu semacam kullu tulab najihun. Qadiyah lafdiyah ini hanya dalun atau dalatun ala qadiyah akliyah, qadiyah nafsiyah. Hadza huwal asal. Hadza huwal asal. Jayyid jiddan. Bahkan di dalam syair yang terkenal itu, la yu'jibannaka min khatibin khutbatun hatta yakuna ma'al kalami asila. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan, lafaz dijadikan dalil terhadap apa yang ada di dalam hati. Loh, syairnya itu akhtol. Akhtol itu Nasrani. Kok Anda menggunakan syairnya menggunakan Nasrani untuk itsbat min akbari dalilin, akbari mas'alatin fi ilmil kalam. Ini bukan masalah akhtolnya. Ini masalah dia itu seorang penyair. Dan penyair tidak akan menggubah syair kecuali perkara ini ma'rufun ladan nas. Hal ini sudah terkenal. Akhirnya dibuat syair. Anda tengok lagu-lagu tuh, dia tidak akan keluar kecuali sudah ada dulu makna ini, sudah famous dulu, baru dibuat
Lagunya, apa yang sedang famous sih yang ini, Malam Masih Muda. Hal-hal semacam ini sudah ada. Baru dibuat lagu. Jadi penyair, pembuat lagu. Itu hanya mengungkapkan sesuatu yang sudah dikenal secara luas pada masyarakat dengan lagunya. Bukan lagu itu yuthbit, tapi lagu itu yudhir. Dengan nagoma, dengan apa. Maknanya, apa yang dikatakan oleh Akhtol, bukan diisbatkan oleh Akhtol. Akhtol hanya menggubah dengan syairnya sesuatu yang sudah ma'ruf ladan nas, yang adanya kalamun nafsi ini. Hadza huwa kalamun nafsi. So, supaya tawaddoh, tawaddoh. Memang banyak orang-orang itu masih susah untuk memahami apa itu kalamun nafsi. Selama kalamun nafsi bagi manusia itu ada, dan kalamun nafsi ini bukan sautun wa harfun, limada la naqulu anna hadza huwa alladhi thabitun fi dzatillah. Bezanya pada manusia itu hadis, pada Allah itu qadim. Lah hakikatnya apa? Stop dari sini. Hakikatnya kami tidak tahu. Cuma kami menemukan sesuatu yang dinamakan kalam, walaisa sautan wa harfan. Yang mana Mu'tazilah fail, gagal di dalam menemukan makna ini. Mu'tazilah gagal dalam menemukan makna ini. Kita ahli sunnah sukses di dalam menemukan makna ini. Kemudian orang-orang mengatakan Mu'tazilah aklaniyun. Saya nak memaki kata kotor, tak elok pula. Tak semacam itu ayuhan nas. Ahli sunnah jauh lebih pandai, jauh lebih superpower daripada apa namanya? Daripada Mu'tazilah. Jahit. Oke sedikit kan? Apa namanya? Tawadduh qalilan kan? Apa itu makna kalamun? Kalamun nafsi. Al-Fat. Ketika Anda menulis kepada saya WhatsApp, saya tadi menuliskan nanti malam ada kelas, boleh datang. Itu adalah kalamun lafdi atau kalamun kitabi. Saya tidak mungkin menulis itu kecuali ada kalamun nafsi saya. Yakni lafad, tulisan. Semua itu dalun alama fi alama fil fuad. Hakikatnya kalam itu mafil fuad. Di madhab Malikiyah itu ada yang namanya tolakun nafsi, ada khotirah. Yani kalau ada orang yutolik zaujatahu di dalam dirinya, waqo di anna huwa aslul kalam ya Syekh. Huwa aslul kalam. Syafi'iyah tidak boleh. Harus ada apa namanya? Sigohnya. Harus ada apa namanya? Sigoh. Jadi kalam. Betul. Dulu itu guru saya Syekh Abu Bakar Bilfegi mengajar di Rubat. Berangkat mengajar, dia tengok ada orang macam ini. Pening lah. Apa ini pening nih orang? Dia mengajar lama 3, 4 jam, 5 jam. Dia balik. Di jalan yang sama, tengok orang itu masih saja ini. Ada apa nih? Dia pulang. Terus tak lama dia balik lagi ke Rubat untuk mengajar lagi. Masih tengok orang ini. Ada apa engkau ini? Ada sesuatu kah? Oh, aku tak berani balik rumah. Aku udah mentalak istriku. Bil Fiqih ini fahimul masalah dia. Engkau orang awam. Jangan-jangan sigoh tolakmu tak sah. Engkau kira itu sah. Macam mana engkau mentalak istrimu? Aku talak dalam hati. Kita lain. Tak sah. Karena ada apa namanya? Sigoh yang bisa didengar oleh orang. Kalau hanya di dalam hati, Syafi'iyah tak sah. Malikiyah mensahkannya. Karena memang itu adalah aslul kalam. Lafat ini hanya menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Loh, memang itu aslul kalam. Akan tetapi, syarat sahnya talak menurut Syafi'iyah laisa muta'alik bi aslil kalam wa innama muta'alik bi sigotit tolak. Bi sigotit tolak. Hadza hukmun syar'i wa laisa hukmun hakiki.
syar'i ini, hukum-hukum syar'i ini hukum ja'li wad'i. Ya. Allah mengatakan iqa di dalam jiwa tidak sah. Sah baru di dalam apa namanya? Di dalam, kalau Anda iqa secara apa namanya? Lafaz, tidak ada masalah. Jadi yang namanya kalam itu ada beberapa. Ada kalam nafsi, lafdi, kitabi. Ini adalah asal. Contohnya, Anda mengatakan Muhsin nasyitun. Muhsin rajin. Sebelum Anda mengungkapkan dengan lafaz, dalam diri Anda, Ustadz Afdol, sudah ada kata-kata Muhsin nasyid. Anda lafadzkan. Lafaz ini menunjukkan kepada apa yang ada di dalam diri Anda. Kemudian Anda menulis Muhsin nasyidun. Lafaz ini, kitabi ini menunjukkan kepada lafaz. Lafaz menunjukkan kepada nafsi. Jadi ini ya dulu alama ya dulu alaihi kalamun nafsi. Tidak ada masalah. Daripada semuanya, al-asal fil kalam adalah kalamun nafsi ini. Tanpa ada kalamun nafsi ini, anta lasta mutakallim. Kadangkala, tengok ya. Ketika Anda mengatakan Muhsin nasyitun atau Muhsin aminun, saya mengatakan Muhsin aminun. Ainuddin menitip uang 10.000 ringgit kepada Muhsin. Kemudian Muhsin berkhianat. Ainuddin akan maki saya. Loh Habib, Anda kata Muhsin nasyitun. Maknanya lafaz ini dinisbatkan kepada saya sebagai kalami ana. Wadah ya? Padahal ini adalah lafaz. Lafaz ini dinisbatkan kepada saya sebagai kalami. Oke. Saya tidak mengatakan saya WhatsApp atau saya menulis surat kepada Ainuddin dengan kata-kata Muhsin aminun. Dan terjadi case yang sama. Ainuddin memaki saya, Habib Anda cakap. Padahal saya tidak cakap dengan lafaz ya. Saya cakap dengan kitabah. Tapi tetap dikatakan ini adalah kalam saya. Maknanya lafaz saya adalah kalam saya. Kitabah saya adalah kalam saya. Kemudian terjadilah yang namanya kebisuan. Bakam. Atau khoros. Di dalam satu daripada tiga hal ini. Kita cakap dulu ada bakam dan khoros di dalam kitabah. Yang kita kenal dengan nama ummiyah. Tidak bisa baca dan tulis. Dia tidak bisa baca dan tulis. Apakah menjadikannya dia itu tidak mempunyai sifatul kalam? Dan Anda tidak bisa mengatakan itu mutakallim. Tidak. Tetap dia itu mutakalim, tapi dia kehilangan instrumen untuk mengungkapkan kalamnya melewati tulisan. Jayyid. Bakam ini toriun kepada lafadznya. Banyak orang-orang bisu ini kan tidak bisa mengungkapkan kalamnya dengan suara ataupun huruf, tidak bisa berbicara. Apakah kita mengatakan dia tidak mempunyai kalamun nafsi? Macam mana Ustaz Afdal? Tidak. Kenapa? Karena dia bisa mengungkapkan apa pada dirinya selain menggunakan kalamun lafdi. Dia bisa menggunakan isyarah dan yang lain-lain. Berbeza kalau dia bakam dan khoros ini toriun ala kalamin nafsi. Pada saat itu Anda tidak bisa mengatakan orang ini mutakallim. Fal kalam nafsiyun wa lafdiyun wa kitabi. Begitu pula
bakam, yang lawan daripada kalam. Ada bakamun kitabi, ada bakamun lafdi, ada bakamun nafsi. Wallahu a'lam. Jaib. Muntah 1 jam lebih dah, tak terasa. Ayo sila. Wa 'anil i'rabi wal bina. Jelas anil i'rabi wal bina, sifat Allah bukan huruf dan suara. Ketika dia bukan huruf dan suara, tidak bisa di i'rab. Tidak bisa di i'rab. Dan tidak, ini apakah ini mabni? Tidak, ini bukan huruf dan suara kok. Mabni, mu'rab, itu min awaridil alfat. Nahnu la natakallam anil kalamil lafdi, natakallam an kalamin nafsi, yang bisa di i'rab, yang bisa yang ini mu'rab atau mabni, itu kalamun lafdi atau kalamun kitabi. La natakallam an hadza, nahnu natakallam an kalamin nafsi. Ayo. Walaysa mushtamilan ala suwarin wa ayat. Jelas tidak ada suwar dan ayat. Kenapa? Karena suwar dan ayat itu ya dulu alal hudus. Ayo. Lianna dzalika sifatul kalamil hadits. Karena itu adalah daripada sifat kalamil hadis. Ayo. Yang ada yang bisa di i'rab, kalam anta, kalamnya Umru'ul Qais, kalamnya Akhtol Farosdak, itu bisa di i'rab. Ayo. Di undang-undang itu ada ayatnya, ada itunya. Ayo, ada ayat-ayat cinta pula. Ayo. Wa kalamuhu ta'ala qadim. Ayo, wa kalamuhu ta'ala ay sifatul kalamillah qadim. Ayo. Karena nahnu natakalam an kalamin nafsi, la natakalam an kalamin lafdi wal kitabi. Kenapa masalah sifatul kalam ini agak susah? Karena yakhlit, Ustaz. Yakhlit ada semacam apa kholat itu? Percampuran apa? Percampuran yang saya tidak tahu disengaja atau tidak disengaja antara kalamun nafsi dengan kalamun lafdi. Kalau semua menjelaskan dengan apa itu makna kalamun nafsi, masalah ini settle. Rahimahullah Imam Ghazali. Yakni saya setakat ini baca kitab kalam, baca kitab ilmu kalam ini, yang paling best menjelaskan masalah ini adalah Iqtisad fil I'tiqad, Imam Ghazali. Ayo. Dan kalamun nafsi ini dia bukan ilm, bukan iradah loh ya. Anda kena paham itu. Dia itu sifatun mustaqillah. Karena kadangkala Anda mengatakan sesuatu yang bukan Anda inginkan. Sudah saya beri dalilnya itu. Ayo, sila. Di Telegram nanti saya baca yang akan datang. Ayo. Walaysa al-muradu bil kalami alladhi huwa sifatun lahu ta'ala qa'imatun bi dzatihi al-alfadh asy-syarifata allati unzila. Bukan yang dimaksud dengan kalam, sifatul kalam itu adalah Al-Qur'an. Bukan yang dimaksud dengan sifatul kalam ini mushaf, bukan. Karena lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ada awalnya, ada akhirnya. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Selama dia ada awal dan ada akhir, itu munafiyatun lil qidam. Sedang kita berbicara tentang kalamun nafsi. Lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sautun wa harfun walahu bidayat walahu nihayat. Ayo. Li'annahu hadisun was-sifatul qa'imatu bi dzatihi ta'ala qadimah. Wa hadza mustamilun 'ala taqaddumin wa ta'akhkhurin. Kenapa? Karena lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hadis. Allati hiyal Qur'an. Jadi Quran ini juga mempunyai dua makna, hati-hati ya. Quran ini mempunyai dua makna. Al-Quran ini lafdun mustarok antara dua makna. Makna yang pertama sifatul kalam. Makna yang kedua ini al-mushaf. Hati-hati. Cuma sekarang jika Anda mengatakan Quran, dia lebih dominan ke makna yang kedua daripada makna yang pertama. Ayo. Li'annahu hadithun was-sifatul qa'imatu bi dzatihi ta'ala qadimah. Dan sifat yang qa'imah bi dzatihi ta'ala itu qadimah. Ayo. Wahadza mustamilun 'ala taqaddumin wa ta'akhkhur. Adapun mushaf itu ada taqaddum, surat Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah mutaakhiratun anil
Al-Fatihah wa mutaqaddimatun anil Imran an alil Imran, ayo. وسور وآيات Ada suratnya, ada ayatnya, ayo. وحروف وأصوات Ada hurufnya, ada suaranya, ayo. وإعراب وبناء Wah, ada i'rab, ini lafadz mu'rab, ini lafadz mabni, ayo. والصفة القائمة بذاته تعالى منزهة عن جميع ذلك. Jelas sifat Allah, sifatul kalam itu tidak bisa di-i'rab, dia itu bukan suara dan huruf, ayo. وليست هذه الألفاظ الشريفة دالة على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى، أي ليست الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى تفهم من تلك الألفاظ الشريفة. Ini semacam itu. Lafadz Al-Quran, ini wallahu alam yang diinginkan loh ya. Yang diinginkan nanti akan ada lafadznya ini sikit muhim daripada Imam Nahrawi. Karena itu Anda akan melihat Syekh Nawawi Al-Jawi yastadrik ala hadza dengan beberapa ibarat. Kan sudah saya jelaskan di awal bahwasanya yang namanya sifatul kalam itu menunjukkan kepada semua mustahilat. Maksudnya ya ta'alaq kepada semua mustahilat, wajibat dan jaizat. Dan Al-Quran tidak menunjukkan kepada semua itu, hanya ke beberapa mustahilat, ke beberapa jaizat, dan ke beberapa mustahilat. Ini adalah makna yang dikatakan al-mushaf yadullu ala ba'di madlulati kalamillah. Al-Quran yang kita baca itu menunjukkan kepada sebagian yang yata'allaq bihi kalamullah. Sekarang kita lihat apa katanya Imam An-Nahrawi. Walaisat hadhil alfat asyarifah, bukan lafat-lafat yang mulia ini yakni Al-Quran menunjukkan kepada sifat al-qadimah al-qaimah bidzatihi ta'ala. Dengan makna ay tafsiriyah, bukan sifat qadimah laisatis sifah al-qadimah al-qaimah bidzatihi ta'ala tufhamu min tilkal alfati syarifah. Wallahu a'lam, yang saya pahami daripada ayat ini bahwasanya hakikat sifat Allah tidak difahami daripada Al-Qur'an yang mulai daripada Al-Fatihah diakhiri daripada An-Nas. Jika ini yang diinginkan oleh Imam An-Nahrawi, fa maknahu shahih. Yaitu kan laisatis sifah laisatis sifatil qadimah, bukan sifat yang qadimah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala difahami apanya? Difahami hakikatnya daripada tilkal alfat asyarifah. Wa innama tilkal alfat laha makna. Hanya seakan tetapi lafaz Al-Qur'an itu mempunyai makna. Aywa. والصفة القديمة القائمة بذاته تعالى تدل على معنى، ومعنى تلك الألفاظ مساو لمعنى الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. هذه العبارة ليست جيدة تماما. Apa maknanya alfat yang ada pada Al-Quran musawin? Anda tahu musawin kan, Imam Nahrawi? Musawin adalah ada tagoyur di dalam makna. Ada sama di dalam masodik. Di dalam masodik. Apakah sama semacam itu? Yakni Anda mengatakan mushaf dan sifatul kalam maknanya berbeda, misdaknya sama, semacam itu? Kan tak semacam itu kan? Kan tak semacam itu. Ibarat ini fihi muskilah. Tengok bagaimana Imam Nawawi Al-Jawi mengatakannya. Wat tahqiq, baca bawah itu. Wat tahqiq anna madlulatil Qur'an hiya muta'allaqatul kalamil qadim al-qaim bidzatihi ta'ala. Maknanya madlulatil Qur'an. Madlulat daripada apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an. Contohnya kita ambil Al-Baqarah saja. Madlulatul Baqarah atau madlulatu jami'i ayatil Quran. Dohirnya tengok. Hiya muta'allaqat. Hiya semua muta'allaqat kalamil qadim. Hal hadza huwal makna?
yakni apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, itu juga semua yang ditunjukkan oleh kalamil qadim. Tidak kan? Tidak semacam itu. Karena itu yastadrik Syekh Nawawi Al-Jawi. Kama nukila an Ibn Qasim Al-Abbadi. Wa qala, aywa. قال محمد الدمياطي في نهاية الأمل Waqala Muhammad ad-Dimyati fi nihayatil amal, nihayatil amal liman raghiba fi sihhatil aqidati wal amal. Apa yang dikatakan? Wa tahqiq والتحقيق أن مدلول الألفاظ التي نقرأها ba'du madluli sifatil qadimah. Hadza huwa sahih qulna. Yakni madlul Al-Qur'an yang setiap hari kita baca, itu hanya sebagian yang ditunjukkan oleh sifatul kalam. Karena sifatul kalam connect ke semua jaizat, wajibat, dan mustahilat. Sedangkan Al-Quran hanya connect ke sebagian ini saja. Kan tidak mungkin Al-Quran semua madlulat sifatil kalam. Lah, musyakata ya ini. Karena madlulat sifatul kalam itu la nihayatalaha. Sedangkan madlulatu mushaf laha nihayah. Kif laha nihayah huwa ainu ma laysa lahan nihayah. Sebab itu kan diistidrak kan? Ayo. Suftino. Li'anna sifata tadullu ala jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Wal alfat allati naqra'uha tadullu ala ba'di dzalik bidabat hadza huwa. Hadza huwa. Ayo. Kan itu kan ibaratnya Nahrawi ini dalam masalah ini saya baca. Ya Syekh Nahrawi, madza fa'alta anta? Madza fa'alta anta? Wa sifatul qadimah al-qa'imah bidzatihi ta'ala tadullu ala makna. Wa makna tilkal alfat musawin. Yani musawin, yakni anta nak cakap maknanya mushaf berbeda dengan maknanya sifatul kalam. Cuma ta'alluqnya sama yakni. Makna musawin ay semua afrodnya ada, yakni afrod ta'alluq sifatil kalam sama dengan afrod ta'alluq mushaf yakni. Cakap semacam itu. Tak semacam itu ya Syekh Nahrawi. Ayo, karena itu kan istadrak alaihi Syekh ad-Dimyati. Imam Nawawi menukil daripada kalamnya Syekh ad-Dimyati. Ayo. Fatanabbah lidzalik wahris alaih. Fatanabbah ala madza, yakni fatanabbah ala kalami Dimyati as-sahih wa yani masalah kalamik ya Syekh Nahrawi yakni. Yakni beliau nak cakap bahasanya ada perbedaan antara kalamun lafdi dan kalamun nafsi. Fatanabbahu fi'lan. Idza aradta tanabbuh bihadza, salatanabbah. Lakin idza aradta atanabbuh maknanya ada tasawi antara afrod dalalatnya Quran dan dalalatnya sifatil kalam. Wallahi ma baghaira natanabbah ala hadza. Fa innahu yaghlatu fihi katsirun minan nas. Wallahi la'allahu minhum antum ya Syekh. Fa innahu yaghlatu fihi katsirun minan nas. Wallahu alam, saya rasa semacam itu mesti kita pahami kalamnya Nahrawi. Yani fihi fi'lan kalamnya Imam Nahrawi, Syekh Nahrawi dalam masalah ini fihi nau'ul rokakah, yani fihi nau'ul rokakah. Kalau saya salah, tetap masalah cakap yakni ini bukan kita ini belajar ilmu kalam bukan maknanya semua yang dikatakan oleh para ulama-ulama ini benar. Haula manusia juga ada salahnya. Cuma kita meyakini benarnya jauh lebih banyak daripada salahnya. Hal semacam ini biasa yakni. Wallahu a'lam. Summa a'lam. ثم اعلم أن كلامه تعالى يطلق بالاشتراك على الشيئين فيطلق على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى وهذا قديم منزه عن yakfi summa alam anna kalamahu ta'ala yutlaqu bil ala syai'. Insyaallah kita baca yang akan datang karena masih ada kalamnya Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain-lain. Dan bagialana bahwasanya kalamnya Imam Ghazali yang beliau mulai membuktikan yakni bahwasanya yang namanya sifatul kalam berbeda dengan sifatul iradah. Faqat tatakallam bi kalamin lafzi addal li kalamin nafsi mimma yukhalifu iradataka anta. Saya sudah share di grup, insyaallah kita akan baca di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.